Berarti mereka menyiapkan itu mungkin? Atau jangan-jangan mereka sudah memperhatikan bahwa A8 Pups di menit ke-12 ini udah mulai kelihatan celahnya. Oke. Kita lihat nantinya seperti apa A8 Pups dengan adaptasi yang begitu cepat di minggu pertama. Oke, ini dia. A8 Pups versus Geekslate. Apakah Geekslate mampu menumbangkan salah satu pemuncak klasemen di MDL di grup B? Dan bahkan ini berbeda grup dengan Geek, tapi tetap mereka membutuhkan dengan poin yang sama. Bahkan Keisu harus mundur ke arah belakang, hampir di pick off, tapi para pemain dari tim Geek mereka memaksakan mendapatkan 1 poin kill yang cukup mahal, didapatkan Exort masalahnya. Exort ini benar-benar dia udah memperhitungkan kalau seandainya Keishu akan mengambil skill 2 terlebih dahulu. Guided Wing terlebih dahulu. Jadi mau nggak mau dia nggak bakal punya escape selain Flicker. Dan flickernya udah digunakan, jadi bisa dibilang kerugian bagi A8 Pups di early game. Dan buat sekarang RV, mau nggak mau dia juga nggak bakal bisa berhadapan dengan Brody secara cepat. Karena mau bagaimanapun Brody clear wave-nya dia lebih power. Walaupun kita tahu sendiri, Moskov ini bisa ngesate gitu loh. Ngehit depan yang kena belakang. Tapi Profesor aku tanya, sekarang dia dapetin first blood untuk Exort, betul? Betul. Tapi dia kehilangan purple buff. Nah itu dia. Menurut Profesor, lebih baik yang mana? Tidak dapat first blood tapi dapat purple, atau first blood tapi tidak dapat purple? Sebenarnya ya, kalau misalkan kita secara perhitungan yang realistis, Iya. lebih baik dapat purple buff dan juga dapat first blood. Aku juga, Iya benar nggak? Nah, Benar. Tapi kalau kayak gini hitungannya Ozil yang untung. untung lo udah gak di rumah. Kalau menurut aku mending purple, kenapa? Masalahnya sekarang first blood oke kita anggap sangat mendapatkan gold penting. Tapi 2 menit ke depan, Levelnya. lo itu bakal struggle untuk melakukan farming. Dan bahkan head to head di arah turtle, lo bakal under banget. Kenapa under? Karena nggak bisa melakukan manuver yang banyak dengan Hayabusanya. Nggak punya energi. Dan dia bahkan lihat. harus lepasin kan? Benar, Elzuranya bahkan menjadi korban pertama dan untuk sekarang skornya jadi 1-1 plus turtle. Ini dia yang sempat kita bahas sebelumnya. Kalau tank jungler ini udah kayak nggak usah dikontes lah. Udah biarin aja asasinya jalan-jalan kemana atau mengamankan ke arah orange buff. Bahkan untuk sekarang Ozil bener-bener free tanpa adanya retribution. Dia mungkin akan invasi lagi ke arah purple buff. Yes. Dan ingat, dia memang belum waktunya untuk bersinar Hayabusa. Ada waktunya. Ada waktunya. Cuma kalau misalnya tetap diikuti tempo dari Pups yang farmingnya diikutin, team fight-nya mau diladenin. Dan itu bakal menjadi problem untuk Geekslate-nya kalau menurut aku pribadi, Profesor. Ya kita lihat juga bagaimana rotasi dari Exort untuk sekarang karena RV. Dia levelnya sesaat lagi juga akan menuju ke level yang kelima. Makin lebih powerful lagi dan bahkan ada flicker yang digunakan Way of Dragon ke arah yang berlawanan Rapture. Langsung terkena efek dari Spear of Mystery dan terjebak di ruang nostalgia. Bahkan di depan sana Rapture hilang tanpa adanya follow up. Lihat follow up dari seorang RV itu yang sangat tepat untuk memberikan sedikit habis Wolf dan bahkan para pemain dari tim Geekslate harus sedikit melakukan rotasi. Richie hingga Overton tidak berhasil mendapatkan satu Rensa dan dipaksakan ke arah belakang. Take down, Rensa harus hilang. Kerugian bandar kali ini dari tim Geek. Kenapa? 2 poin kill Profesor KB. Dan tanpa adanya pertukaran sama sekali. Bahkan kalau misalkan kita melihat Ozil, dia hanya mendistract perhatian dari Exort. Exort dapetin 2 poin kill, oke. Ini bakal jadi poin plus banget untuk sekarang. Namun dengan tidak adanya purple buff, ini akan menjadi sebuah kerugian. Karena Exort udah ketinggalan 1 level dan Ozil, dia purple buffnya masih standby, masih ready. Jadi turtle selanjutnya sudah bisa dipastikan. 80% ini A8 Pups mungkin akan bisa lebih unggul. Jadi 2 objektif dibandingkan dengan 0 objektif. Dan tadi yang udah sempat kita bahas, objektif. Semahal itu loh objektif. Dan bahkan itu yang membuat mereka keuntung dengan 1000 gold. Yang sangat disayangkan adalah tim dari Pups berhasil mendapatkan turtle free. Purple dari seorang Hayabusanya juga diacak-acak kembali. Dan untungnya Exort setidaknya masih dapetin 2 poin kill. Tapi lihat berapa struggle-nya Exort di sana dengan tanpa ada purple buff. Dengan perbandingan 1 level yang hampir menjadi 2 level dengan 1 jungle lagi yang mungkin didapatkan oleh seorang Ozil. Foundir kayaknya dia bakal mau ngedistract di area purple buff. Dan untuk sekarang Elzura dia flickernya pun udah digunakan. Tumbang dengan cepatnya. Dieksekusi oleh Keishu dan juga Ozil. Profesor KB purple buff kembali tidak bisa Dirusuh. didapatkan oleh seorang Exort. Dia bahkan lapu-lapu berada di garis depan mencoba untuk melakukan sedikit distraction. Retribution digunakan, Ozil depan sana, ada bakal coba dipaksa, damage terlalu besar, flicker benar digunakan tapi dia harus toplin. Para pemain dari tim King mencoba untuk menukar dengan para pemain dari tim Pups lainnya dan tidak berhasil untuk bertahan, tidak berhasil untuk mendapatkan 1 poin kill pun. Dan ini menjadi kerugian untuk tim dari Geekslate, walaupun bukan poin kill. Purple-nya diambil, turtle-nya diambil juga. Flicker lapu-lapu keluar. Poin kill-nya juga nggak dapet. Elzura pun udah nggak punya flicker buat sekarang. Jadi bisa dibilang ada kerusuhan di area mid lane pun bisa terjadi. Apalagi Foundir dia ready dengan Petrify-nya. 1v2 situation, lihat RV.
bener-bener kayak yang tadi Ranger Mas bilang, ini mau ngegeng Arvi mau bagaimanapun strugglingnya, ada Cashew. Dan selalu di cover sama Cashew. Cashew, ini mungkin lebih ke arah coverisasi yang bisa kita lihat dia tidak mementingkan seorang jungle-nya ya. Dan ini yang dibutuhkan ketika informasi telah diberikan. Kalau misalnya ada permainan dari seorang Rapture masih memiliki satu buff flicker yang bisa digunakan. Tapi ingat di arah tengah mereka sedang ada baku hantam. Oh, sedang Alex Purple menutup Exor dengan 1 point kill yang sangat mahal. Purple, Orange, all objektif dan di arah top lane again and again. Tidak ada pertukaran Profesor Kami. Oh, tapi lihat flanking, dibalas flanking. Dan sekarang 3 lawan 5. Ini yang overturn mungkin akan ditahan terlebih dahulu. Elzura dalam ancaman. Langsung ada guided wing di arah belakang. Dan lihat Cashew-nya masih hidup. Masih ada guided wing dan dia masih punya shield absorb. Jadi ini malah menjadi kerugian untuk Gigslade Junior. 3 ngegeng lawan 2 dibalikin. Ini namanya teracak-acak Profesor KB. Yang benar-benar kita lihat di mana bahkan seorang Rapture sampai harus mencoba untuk melakukan rotasi ke arah top lane. Adam pun harus memberikan space untuk seorang Brody melakukan farming di arah mid dan juga di arah bottom lane. Dan kalau sedikit rotasi terlambat ke arah bottom lane, mereka akan kehilangan turret pertama mereka dengan sangat cepat sekarang. Wah, masalahnya lawannya Benedetta loh. Jadi makronya udah masih jalan untuk A8 Paps. Yes. Ini dengan pegang Benedetta, apalagi dalam keadaan sekarang 1v2 situation, Founder, Electro Final Blow dan bahkan masih mencoba untuk bertahan dengan Knife for Knife. Dan bahkan dibalas dengan satu Electro Final Blow dari Elzura, namun oh my god. Flicker dari Elzura akhirnya mendapatkan Founder. Tapi lihat di arah top lane, pertukaran dan mirroring yang dilakukan berhasil mendapatkan 1 untuk 1. Dan ini masih dengan posisi yang sama sampai Turtle didapatkan oleh siapa? Sampai Turtle didapatkan oleh siapa yang akan menentukan siapa mendapatkan keuntungan dari tim fight sebelumnya. Tapi di sisi sebaliknya dengan ada 1 buah Turtle lagi dan lagi 23.000 gold didapatkan. Difference gold yang cukup jauh, point kill yang jauh dan kita langsung item Profesor. Ini kalau kita ngeliatin dari itemnya sebenarnya Adam cukup berani loh untuk ambil item Malefic Roar. Kayaknya dia sadar betul kalau dia butuh banget damage, namun out of nowhere Richie dengan bonus 1 buah item lagi Lightning Transient, tapi The Way of Dragon menuju kepada Ozil. Dan bahkan langsung ada sergapan 4 pemain. Founder mencoba untuk memporak-porandakan formasi, namun Cashew menyelamatkannya dengan 1 guided wing. Sedikit terlambat untuk bisa mendapatkan seorang Fedrin dengan guiding win-nya, tapi it's okay Profesor. It's okay, split push-nya berjalan. Split push-nya berjalan. Tapi bukan itu masalahnya. Masalah dengan ada Golden Staff yang dimiliki dari seorang Moskov ini membuat seorang lapu-lapu bahkan berpikir 2 kali untuk bisa melakukan defensif di arah turret bottom lane-nya. Dan untungnya ini akan menjadi 1 buah momentum Exot mendapatkan purple buff tanpa adanya Fredrin yang mencoba untuk mengganggu pergerakan. Kecuali kita tahu Pups akan melakukan all in. Kalau all in di sini mereka akan rugi. Damage burst dengan Malefic Roar yang cukup unik diamankan oleh seorang Adam yang akan bisa menumbangkan 3 versus 3 nantinya. Ya apalagi dalam keadaan di gang sempit ya. Ini tempat yang nyaman banget buat Adam melakukan team fight. Lagi dan lagi ada Kersua di area orange buff. Exort yang udah tidak memiliki lagi Retribution. Hadir Ozil dengan Retribution yang mengambil 1 buah opportunity untuk orange buff. Dan seperti Gigslade Junior sadar betul gak boleh terlalu overcommit untuk mempertahankan 1 buff saja. Yes, mereka lepaskan. Yang penting purple buff yang salah satu dibutuhkan Exor dan cukup depending. Aku bisa bilang gak terlalu depending tapi cukup depending. Kenapa dia tanpa purple buff masih bisa bergerak, masih bisa farming, masih bisa point kill maksimum juga walaupun energinya doang berkurang. Beda dengan penggunaan Fanny. Fanny itu gak maksimum. Ya, dia Link kan itu gak maksimum. lebih ke light energy kan dia jatuhnya. Betul. Apalagi Link tuh yang paling berasa. Karena ini bisa dibilang Gigslade Junior sepertinya lagi proses pendewasaan. Oke, pendewasaan diri tapi Rapture. Flicker digunakan tapi miskomunikasi. It's okay, no problem. Dengan shutdown yang didapatkan oleh seorang Exor cukup mahal dan Adam too strong. Untuk Founder, Profesor KB telah bilang sebelum game ini dimulai. Dimana kalau untuk catch up dari segi hero, gak mungkin kuat Benedetta bisa menangkap seorang Adam. Tapi Exor hampir ter-take down dengan adanya Lord yang udah dibuka oleh para pemain dari tim A8 Pub. Ini pelan-pelan banget sih mainnya. Gak bisa kalau misalkan terlalu terburu-buru apalagi dalam keadaan Exortnya juga low HP banget. Yang penting mungkin tugasnya dari Exort adalah melakukan contest retribution. Tapi Ozil dia 3 level di atas dari Exort. Langsung ada pergerakan juga untuk guided wing dan di arah depan Elzura tumbang sendirian. Rapture di arah belakang tidak memiliki follow up yang cukup. Bahkan Adam terkena efek down mencoba untuk mengincar ke arah Cashew. Langsung ada Breath of Fire tapi digocek dengan menggunakan flicker. Rapture tumbang dan bahkan ada Tornaport Memory. Ozilnya juga mencoba untuk bertahan dan Adam dia harus hilang karena ultimate-nya sedang cooldown. Oke, tapi bukan itu dong masalahnya Profesor. Lordnya bebas dan bahkan di arah mid lane yang bakal coba didorong oleh seorang Arvi. Totally cuan dengan tim fight yang sangat dimenangkan. Dan satu follow up yang harusnya
bisa didapatkan oleh tim dimaksimalkan Geeksled dengan adanya Arfi yang sudah nggak punya posisi sama sekali. Tapi bahkan lihat dengan different goal, dengan different level, seorang Arfi dengan bebas, oh lu pakai flicker datang ke gua Rapture. Itu adalah keputusan yang salah. Bener banget, langsung dibalikin, Gak di cover sama Keishu. Di cover Keishu, gak punya skill escape mechanism, dan Raptor cuma bisa bertahan. Dan ingat, ini Moskov loh, Moskov. tank killer juga. Dan bahkan hitungannya dia udah punya Demon Hunter Sword Golden Staff, ya udah pasti bakal bocor hero-hero yang memiliki full HP besar. Apalagi seperti Chow, yang kita tahu sendiri escape ability itu Shunpo, dan untuk sekarang Keishu kayaknya bakal jadi korban single target. Korban single target, all in trap seorang Keishu. Dan untungnya para pemain dari tim Geeksled ini yang menggunakan all in adalah hero-hero yang punya cooldown tidak terlalu lama. Iya. Apalagi Valentina kita tahu kan dia manfaatin skill pertama, skill keduanya aja. Arcade Shard juga udah bisa ngasih dealing damage yang cukup. Dan buat sekarang, Spear of Destruction mendetek seorang Rapture. Dan sepertinya Rapture udah ready dengan flickernya. Apakah ada penculikan untuk sesi kedua kepada Arfi nanti? Tapi nampaknya tidak ada Profesor dengan adanya cooldown terhadap Way of Dragon yang sudah nyala. Ini baru menjadi masalah untuk tim PUBG Alapan. Dan harusnya kalkulasi dari tim PUBG sudah sadar kalau Rapture sudah memiliki The Way of Dragon kembali. Dengan ada sedikit distraction di split push dilakukan export. Para pemain dari tim Geeksled setidaknya punya waktu atau ruang untuk sedikit membuying time. Clear minion di 3 lini yang berbeda. Ya, waktu dan ruang. Apa ruang dan waktu? Ruang dan waktu. Ruang dan waktu. Jadi lagu kalau ruang dan waktu. Jadi waktu dan ruang aja. Ruang rindu kayaknya deh. Oh salah ya? Beda. Ruang dan waktu kalau buat sekarang emang butuh sih, space lebih tepatnya untuk Rensa sebenarnya. Karena kalau kita ngomongin soal damage, diadu nih Arfi sama Rensa, attack speednya tentu Arfi yang bakal lebih menang. Damage-nya pun akan jauh Arfi lebih pegang. Cara level aja beda 2. Dan untuk sekarang Ozil benar-benar tidak ada henti-hentinya untuk melakukan sebuah zone out. Dan di sisi lain Richie masih dengan permainan hide in the bush-nya. Dia benar-benar nge-camp. Dia nungguin momentum siapapun yang bisa dia pick off. Apalagi dengan menggunakan ini yang overturn. Pasti bakal dia all in. Dan untuk sekarang jump in. Rapture, Way of Dragon menuju ke Arfi. Arfi-nya langsung di-cancel begitu saja. Tapi terkena tower apart memory tershutdown. Dan bahkan April Red daripada seorang Ozil mendapatkan 1. Pertukaran untuk 1 juga. Keishu bakal dikejar oleh Elzura. Elzura memberikan efek terrify. Tapi ternyata pertukarannya tidak terlalu worth it. Tidak terlalu worth it. Arfi tertinggal dengan Rapture. Itu pertukaran yang mahal dan berhasil ditukar oleh seorang Rapture. Keputusan yang sangat baik, tapi problemnya adalah di mana Rapture tadi ketaun. Iya. Ketaun dan dia tidak bisa melakukan following up. Untungnya tuh Rensa yang dapetin last hit dan itu 3 poin kill loh. Dan itu langsung dapetin sedikit shutdown. Shutdown 280 gold. Karena Gila, shutdown kaya pertama itu di 3. Iya di Di 3. 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini apalagi buat sekarang Rensa yang tadi sempat kita mention kalau dia butuh item mungkin akan terbalaskan. Dan Exort akhirnya mendapatkan purple buff dengan shadow kill yang ia gunakan di arah belakang pun lihat Ozil sendirian tapi di cover dengan ini yang overturn dan Richie mendapatkan 1 poin killnya. Founder dia mencoba untuk mundur, mencoba untuk berputar-putar. Wow, perputaran gangsing yang luar biasa tapi Keishu kalah damage dengan Elzura. Dan untuk sekarang untungnya masih bisa mundur dengan favor rom item. Pantas saja Ozil dia tidak mau masuk lebih dalam lagi untuk mencoba mendapatkan point kill dengan adanya bar damage yang dia miliki karena dia tidak memiliki cooldownnya. Belum cukup Profesor KB, masih cooldown. Dan sekarang Arfi sudah memiliki salah satu yang diuntungkan oleh Moskov di menit yang ke-13 yaitu powernya. Power yang harus didapatkan di late game tapi di menit yang ke-13 dia sudah mendapatkan level 12 dengan level 15 dengan item yang hampir full. Bahkan Erdai Rapture tidak boleh sedikit terdistraksi oleh Ozil. Dia harus fokus. Arfi menjadi pilihan utama. Duel dengan tadi dikeluarkan. Bahkan itu dia mencoba untuk mendapatkan 1 point kill dari Kesu. Berhasil mendistraksi dari shadow kill. Arfi is coming up. Where are you going Rensa? No more flicker. Dan bahkan Arfi mangkal coba di all in oleh seorang Adam dan tidak bisa. Terlalu sakit. Arfi too strong. Dan bahkan ini benar-benar dihajar main front to back. Benar-benar dari depan. Dari Rapture-nya, dari Adamnya, baru Elzura dan juga Rensa. Walaupun kita tahu sendiri Adam, dia lebih punya power dengan shield absorb-nya. Dan untuk sekarang baru selesai dengan Dominance Ice. Tapi untuk beberapa detik ke depan, mereka harus sadar ada Lord, ada Super Minion. Dan mereka harus secepat mungkin melakukan defense. Bahkan Exort gak punya lagi Shadow Kill. Ini bencana. Shadow Kill telah dikeluarkan. Yang tandanya ketika defensif dengan Lord di bottom lane tidak ada Shadow Kill. Elzura bakal mencoba untuk melakukan sedikit defensif dengan magical damage yang telah diberikan di Garcoban Geeksled. Udah full team kembali. 5 playernya sudah kembali ke lane of down dengan perbandingan 2 super minion di lane yang berbeda. Menuju ke arah Soul Flint Geeksled
harus dengan sabar. Elzura sepertinya agak sedikit salah untuk mengambil ultimate untuk posisi sekarang. Which is coming up. Dan bakal lihat Pondir, Alex Sofano, Power defensive. Dan Elzura still survive. Rapture gonna following up. Dan dia ter-take down. Ini bencana. Base terbuka. RV free hit dan A8 pas.